Dalam keheningan sejarah, sebuah seruan abadi bergema melintasi ribuan tahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini bukan sekadar perintah menahan lapar. Ini adalah undangan masuk ke dalam sebuah ritual agung yang telah dijalankan oleh manusia-manusia pilihan sebelum kita. Ayat ini, Al-Baqarah 183, bukan hanya tentang kewajiban, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan warisan spiritual para nabi terdahulu. Namun, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak untuk merenungi frasa kuncinya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapakah orang-orang sebelum kamu yang dimaksud oleh Allah? Apakah mereka hanya ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani? Ataukah merujuk lebih jauh ke belakang, kepada syariat Nabi Nuh, Ibrahim hingga Daud? Para ahli tafsir menyingkap tabir ini dengan fakta yang mencengangkan, bahwa puasa dalam berbagai bentuknya adalah metode tertua untuk mensucikan jiwa. Namun, syariat yang mereka pikul jauh lebih berat, lebih keras, dan menuntut ketahanan fisik serta mental yang mungkin takkan sanggup dipikul oleh fisik umat akhir zaman seperti kita. Bayangkan sebuah masa di mana syariat turun dengan ketegasan yang mutlak. Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa umat terdahulu memiliki aturan puasa yang sangat ketat. Ada masa di mana mereka dilarang makan dan minum sama sekali setelah tidur, atau dilarang berbicara kepada manusia lain selama berhari-hari. Kesalahan sedikit saja dalam ibadah bisa mendatangkan hukuman langsung. Allah berfirman bahwa puasa kita serupa dengan mereka dalam hal kewajibannya, namun berbeda dalam hal kaifiat atau tata caranya. Disinilah letak rahasia kasih sayang Allah yang sering kita lupakan. Mari kita telusuri jejak Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran merekam jenis puasa unik yang dijalaninya. Inni nazartu lirrahmani syauma. Sesungguhnya aku bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Namun, puasa Maryam bukanlah sekadar menahan lapar. Itu adalah puasa bicara. Bayangkan ujian psikologis yang harus dihadapi. Dia kembali ke kaumnya membawa bayi tanpa ayah, dituduh melakukan hal keji, dicemooh, dihina, namun syariat memerintahkannya untuk diam total. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada bantahan, hanya kebisuan total sebagai bentuk kepasrahan mutlak kepada Allah. Sanggupkah kita melakukan puasa seperti ini? Di zaman sekarang, menahan lisan atau menahan jari di media sosial seringkali lebih sulit daripada menahan lapar. Bagi Maryam, puasa bicara adalah ujian tawakal tingkat tinggi. Dia menyerahkan pembelaan dirinya sepenuhnya kepada Allah, hingga akhirnya bayi Isa lah yang berbicara. Ini mengajarkan kita bahwa esensi puasa umat terdahulu seringkali menyerang ego manusia, mematikan nafsu untuk membenarkan diri sendiri. Sebuah level spiritualitas yang menuntut pengorbanan ego yang luar biasa besar. Lalu kita beralih ke syariat puasa yang paling dicintai Allah, yaitu puasa Daud. Rasulullah bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Terdengar sederhana? Coba bayangkan ritmenya. Sepanjang tahun, seumur hidup, separuh usianya dihabiskan dalam keadaan berpuasa. Tidak ada libur panjang dari rasa lapar. Hari ini makan, besok harus menahan diri lagi. Tubuh dipaksa untuk terus beradaptasi secara ekstrim, bolak-balik antara fase anabolik dan katabolik tanpa henti. Yang membuat puasa Daud begitu berat bukan hanya frekuensinya, tapi siapa pelakunya. Daud bukan pertapa yang diam di gua.
Beliau adalah seorang raja, seorang hakim yang mengurusi masalah rakyat, seorang panglima perang yang memimpin pasukan, dan seorang pengrajin baju besi. Beliau melakukan pekerjaan fisik dan mental yang berat dalam keadaan berpuasa selang-seling. Ini menunjukkan bahwa syariat orang terdahulu menuntut integrasi total antara kekuatan fisik dan kekuatan rohani. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan meski sedang berpuasa. Sejarah juga mencatat bagaimana para rahib dan pendeta dari kalangan ahli kitab melakukan puasa yang menyiksa diri. Ada yang berpuasa dengan berdiri di bawah terik matahari tanpa berteduh. Ada yang berpuasa dari jenis makanan tertentu selamanya, seperti tidak memakan apapun yang bernyawa, hingga tubuh mereka lemah tak berdaya. Mereka menganggap bahwa untuk mencapai Tuhan, jasmani harus disiksa seberat-beratnya. Syariat mereka menjadi beban yang membelenggu, membuat agama terasa sebagai penjara yang sempit dan menyesakan dada. Kemudian, datanglah cahaya Islam. Allah menurunkan syariat puasa Ramadan kepada umat Muhammad SAW sebagai penyempurna. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Lihatlah betapa indahnya syariat kita. Kita hanya diwajibkan berpuasa di siang hari. Begitu matahari terbenam, semua yang haram dilakukan saat puasa kembali menjadi halal. Makan, minum, dan berhubungan suami istri diperbolehkan sepanjang malam. Bahkan dalam teknis pelaksanaannya, Allah memberikan keringanan yang menjadi pembeda dengan puasa umat terdahulu. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersahur. Tasaharu, fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Umat terdahulu seringkali berpuasa sejak tidur malam sebelumnya tanpa makan sahur. Kita diberikan energi tambahan. Kita diberikan waktu mustajab untuk beristighfar di waktu sahur. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak ingin umat kekasihnya, Muhammad, menderita kelaparan yang melampaui batas kemampuan. Inilah konsep wasatiyah atau jalan tengah. Puasa Ramadan tidak menuntut kita membisu total seperti Maryam, sehingga kita tetap bisa bekerja dan bersosialisasi. Tidak pula menuntut kita puasa selang-seling seumur hidup seperti Daud, melainkan cukup 1 bulan dalam setahun sebagai madrasah pelatihan. Syariat ini dirancang bukan untuk mematikan syahwat sepenuhnya, melainkan untuk mengendalikannya. Bukan untuk menyiksa fisik, melainkan untuk menyehatkannya. Keseimbangan inilah yang seringkali luput dari rasa syukur kita. Tujuan akhir dari ayat kama kutiba ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jika puasa umat terdahulu fokus pada ritual fisik yang berat untuk membuktikan ketaatan, puasa kita fokus pada hasil akhir, takwa. Kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Allah tidak butuh lapar dan dahaga kita jika kita tidak meninggalkan perkataan dusta. Ini adalah syariat yang lebih cerdas dan berorientasi pada transformasi jiwa, bukan sekadar ritual penyiksaan tubuh tanpa makna. Lebih istimewa lagi, dalam syariat puasa kita, Allah menyelipkan 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan ibadah umat terdahulu, Lailatul Qadar. Umur umat Nabi Muhammad memang pendek, berkisar 60-70 tahun, jauh dibanding umat Nabi Nuh yang ratusan tahun. Namun dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan amal. 1 malam ibadah setara dengan ibadah seumur hidup manusia zaman dahulu. Betapa maha pemurahnya Allah kepada kita. Maka, ketika rasa lapar mulai menyerang di siang hari, atau ketika tenggorokan terasa kering, ingatlah
orang-orang sebelum kamu. Ingatlah Maryam yang menahan lisan di tengah fitnah. Ingatlah Daud yang berperang dalam keadaan berpuasa. Ingatlah bahwa beban yang ada di pundak kita saat ini adalah versi teringan dan terbaik yang Allah pilihkan khusus untuk umat akhir zaman. Rasa berat itu hanyalah persepsi, karena sesungguhnya Allah telah memangkas banyak kesulitan yang pernah dipikul oleh sejarah manusia sebelumnya. Saudaraku, Ramadan adalah hadiah, bukan beban. Ia adalah syariat cinta dari Allah yang ingin membersihkan kita tanpa menghancurkan kita. Mari kita jalani sisa hari-hari puasa kita bukan dengan keluhan, melainkan dengan rasa syukur yang mendalam. Kita adalah umat yang dimuliakan dengan syariat yang sempurna. Semoga Allah menerima puasa kita dan mengumpulkan kita bersama para nabi dan orang-orang soleh terdahulu di surganya kelak. Wallahu a'lam bishawab.